Sejarah dan Silsilah Kemaharajaan Sunda Nusantara di bagian ketiga, yaitu Kesultanan Banten dan Sunda Nusantara. Lanjut ke nomor 3, yaitu Ratu Dewata 1535 hingga 1534. Surawisesa digantikan oleh putranya, Ratu Dewata. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan, adat khitan pra-Islam, dan melakukan tapa buah susu, hanya makan buah-buahan dan minum susu. Menurut istilah sekarang, vegetarian. Menurut cerita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan, dan musuh Tambu Sangkane tidak dikenal asal-usulnya. Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan kilat ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan. Tetapi dua orang senopati Pajajaran gugur, yaitu Tohan Ratu Sanghyang dan Tohan Sarendet. Kokohnya benteng Pakuan merupakan jasa Rakyat Banga yang pada tahun 739 Masehi menjadi raja di Pakuan. Beliau berhasil setelah berjuang selama 20 tahun, dan keberhasilannya itu diawali dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian keadaan Pakuan ini diperluas pada zaman Sri Baduga, seperti yang diceritakan pada Pustaka Negara Kertabumi sebagai berikut, yang artinya Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan jalan ke Wonogiri, memperteguh kedatuan, memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren, tempat istri-istrinya, kesatrian atau asrama prajurit, satuan-satuan atau tempat pagelaran, tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa, dan menyusun undang-undang kerajaan Pajajaran. Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini dengan cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang, dan Jayagiri. Dalam zaman Sri Baduga merupakan desa Kawikuan yang dilindungi oleh negara. Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut norma kehidupan zaman itu, tidak tepat karena raja harus memerintah dengan baik. Tapa brata seperti yang dilakukannya itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan manuraja suninya, seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kencana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis cerita Parahyangan dengan sindiran kepada para pembaca, yang artinya, maka berhati-hatilah yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa. Rupa-rupanya penulis kitab kuno itu melihat bahwa kalimat Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek, yang artinya, begitulah zaman susah. Kemudian yang keempat, yaitu Ratu Sakti 1543 hingga 1551. Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, ia bersikap keras, bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek cerita, Parahyangan melukiskan raja ini banyak rakyat yang dihukum mati tanpa diteliti lebih dulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali. Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu mengawini istri larangan Tigaluaran, wanita pengungsi yang sudah bertunangan. Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal
terhadap ibu tirinya, yaitu bekas para selir ayahnya. Karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan. Yang kelima, Ratu Nilakendra 1551 hingga 1567. Nilakendra atau Tohan Dimajaya naik tahta sebagai penguasa Pajajaran yang kelima. Pada saat itu, situasi kenegaraan sudah tak menentu dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. Cerita Parahyangan memberikan sikap petani, yang artinya petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu. Ini merupakan berita tidak langsung bahwa kelaparan telah berjangkit. Prabu Nilakendra tidak peduli pada situasi ini. Dia lebih suka berfoya-foya dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti yang diceritakan dalam cerita Parahyangan. Yang artinya, karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya, kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan. Prabu Nilakendra juga tidak peduli untuk membangun pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun taman dengan jalur-jalur berbatu di balai, mengapit gerbang larangan, kemudian membangun rumah keramat atau balai bobot sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah dengan emas. Beliau beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan mantra-mantra yang terus-menerus diucapkan, sampai kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah bendera keramat, Nyi Buddha Sang Hyang Panji. Bendera inilah yang diandalkan menolak musuh. Kondisi kerajaan yang tak menentu dan melihat penderitaan rakyat Pajajaran menyebabkan penguasa Banten ketika itu, Sultan Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah atau masih buyut dari Sri Baduga Prabu Siliwangi, memutuskan untuk mengambil alih kerajaan Pajajaran. Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton. Peristiwa kekalahan Nilakendra ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah masih hidup. Demikianlah sejak saat itu, ibu kota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dikuasai oleh Kesultanan Banten. Selanjutnya yang keenam yaitu Ragamulya 1567 hingga 1579. Raja Pajajaran terakhir adalah Nusya Mulya. Menurut cerita Parahyangan dalam naskah-naskah Wangsakerta, ia disebut Ragamulya alias Prabu Surya Kencana. Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan, tetapi di Pulau Sari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut Pucuk Unum atau Panembahan Pulau Sari. Walaupun hanya menguasai wilayah kecil saja, namun Prabu Ragamulya masih dapat bertahan selama 12 tahun di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya diserang kembali oleh Kesultanan Banten, pimpinan Sultan Maulana Yusuf. Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan dalam Pupuh Kinanti, yang artinya, walaupun tahun alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masehi, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu tanggal 1 Muharram tahun alif akan jatuh pada hari Sabtu. Menurut Pustaka Nusantara III dan Kertabumi, Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wasaka tahun 1501 Saka, kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy dalam dan Baduy luar. Naskah Banten memberitakan bahwa benteng Pakuan dapat dibobol setelah terjadi pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat.
Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dulu dibukakan saudaranya itu. Dan berakhirlah zaman Pajajaran 1482 hingga 1579. Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sri Wacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan diboyongnya palangka tersebut, maka resmilah Sultan Maulana Yusuf menjadi penerus kerajaan Pajajaran yang sah, karena beliau juga adalah cicit dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kesultanan Banten dan Sunda Nusantara. Setelah kerajaan Pajajaran berakhir, maka selanjutnya Kesultanan Banten di bawah Sultan Maulana Yusuf memegang tampuk kekuasaan di wilayah Banten dan Pajajaran. Pada awalnya Banten merupakan wilayah bawahan Kesultanan Cirebon. Namun setelah wafatnya Syarif Hidayatullah 1568 Masehi, Banten memisahkan diri dari Cirebon. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf resmi dinobatkan sebagai Sultan Banten, menggantikan ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Banten resmi menjadi kerajaan merdeka bertepatan dengan wafatnya Fadilah Khan atau Fatahillah, Sultan Cirebon pengganti Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kesultanan Banten merupakan pewaris sah dari Kerajaan Sunda Nusantara, penerus dari Maharaja Purnawarman, Raja Tarumanegara yang wilayah kekuasaannya mendunia. Berikut adalah silsilah raja-raja di Kesultanan Banten. Yang pertama, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarif Hidayatullah Al-Misri Sunan Gunung Jati atau Jati Purba 1513 hingga 1552. Beliau adalah Raja Kesultanan Cirebon yang melepaskan diri atau merdeka dari Kerajaan Pakuan Pajajaran setelah Sri Baduga Prabu Siliwangi wafat tahun 1513. Beliau adalah cucu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari putrinya Nyai Ratu Rara Santang. Setelah menikah dengan Raja Mesir Syarif Abdullah Al-Misri, keturunan Rasulullah SAW ke-22, menikah dengan Kanjeng Gusti Ratu Pembayun, putri tertua Maharaja Kesultanan Demak. Sultan Fatah, putra tertua dari Raja Mojopahit, Prabu Brawijaya V. Wilayah kekuasaannya mencakup wilayah Cirebon, serta Banten dan Sunda Kalapa. Setelah kedua wilayah tersebut direbut dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Yang kedua, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarif Maulana Hasanuddin Al-Misri Maulana Sabakingkin 1552 hingga 1570. Pada masa pemerintahan beliau, ibu kota dipindahkan dari Caruban atau Cirebon ke Tarumanegara atau Sunda Kelapa. Yang ketiga, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarif Maulana Yusuf Al-Misri 1570 hingga 1580. Pada tahun 1579, beliau menjadi penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran yang sah, ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sri Wacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Istana Surasowan di Banten. Yang keempat, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Syarif Maulana Muhammad Al-Misri 1580 hingga 1596. Yang kelima, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Abul Mafasir Rahmatullah Al-Misri 1596 hingga 1640. Yang keenam, Sri Baduga Baginda Maharaja Susuhunan Abdul Ma'ali Ahmad Rahmatullah Al-Misri atau Ki Ageng Tirtayasa 1640 hingga 1651.
Yang ketujuh, Sri Baduga Baginda Maharaja Kanjeng Sultan Agung Abul Tati Abdul Fattah Al-Misri, Sultan Wangi Ageng Tirtayasa 1651 hingga 1675. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat. Beliau memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda dan VOC dan menolak perjanjian monopoli. Oleh karena itu, beliau menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional. Yang kedelapan, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Nasar Abdul Qahar Al-Misri 1675 hingga 1687. Yang kesembilan, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abdul Fadil Muhammad Yahya 1687 hingga 1690. Yang ke-10, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Zainul Abidin Al-Misri 1690 hingga 1733. Yang ke-11, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abdul Fattah Muhammad Syafi'i Zainul Arifin Al-Misri 1733 hingga 1747. Yang ke-12, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Nasar Muhammad Zainul Asikin Al-Misri 1753 hingga 1776. Beliau beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram bergelar Prince Kanjeng Gusti Pangeran Haryapuker Susuhunan Pakubuwono I. Dengan adanya pertalian melalui pernikahan tersebut, maka pada dasarnya kekuasaan kerajaan Maharaja Sunda, benua Sunda, Sunda Nusantara, mencakup wilayah dari kekuasaan Sunda Malaka, Melayu dan Singapura, dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, Jepara, dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siak, Indrapura, dan Indragiri, Pulau Sunda Besar Andalas, serta Pulau Sunda Besar Borneo. Selanjutnya yang ke-13, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin Al-Misri 1776 hingga 1810. Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika Serikat mendapat kemerdekaannya dari Kanjeng Sultan Abdul Mafahir Muhammad Aliuddin I, bukan dari kerajaan Inggris. Mundurnya Inggris bukan lantaran menangnya tentara Amerika, tetapi karena desakan Sultan Aliuddin kepada administratur benua Amerika, yaitu kerajaan Inggris, dalam upaya Sultan ingin mengembalikan pemerintahan bangsa Malay India, nama sebenarnya bangsa Indian. Bantuan Sultan Aliuddin kepada pemerintah Amerika Serikat di awal berdirinya 4 Juli 1776 dengan memberikan pinjaman keuangan atau kolateral ribuan ton emas. Sultan Aliuddin juga merupakan raja pertama yang memberi pengakuan kepada George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, serta membuatkan gedung pemerintahan atau White House yang serupa dibangun di kebun Raja Bogor, Istana Bogor. Peristiwa itu menyulut tragedi Banda. Kemudian yang ke-14, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Ahmad Al-Misri 1802 hingga 1810 atau 1811, berkedudukan di Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Bogor, dan Istana Sorosowan, Banten. Dalam peperangan terbuka 10 Mei 1810 dapat menumpas pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Dalam peperangan itu ditaklukkan 10 Mei 1810 hingga 1811. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan Daendels dipenjarakannya. Untuk merayakan kemenangannya, Sultan Ahmad mengundang sahabatnya sewaktu beliau belajar di kerajaan Inggris, yakni Thomas Stanford Raffles tahun 1810
hingga 1816 untuk berkunjung dan jalan-jalan ke Pulau Banda, Maluku, Pulau Sunda kecil. Beliau mengira bahwa kerajaan Inggris adalah seteru dari kerajaan Prancis yang menjajah Belanda. Howard Dindles ketika itu mewakili kerajaan Prancis. Namun Thomas tanpa Raffles mengkhianati maksud baik Sultan Ahmad, karena dia ternyata mengemban misi rahasia dari Raja Inggris, George IV, yang dendam terhadap Sultan Muhammad Aliuddin I, ayah Sultan Ahmad, yang telah memberi kemerdekaan kepada Amerika Serikat, untuk menangkap Sultan Ahmad dan membebaskan Howard Dindles, yang merupakan keluarga bangsawan de Oranje, sepupu keluarga Buckingham. Sultan Ahmad yang ketika itu hanya dikawal sedikit prajuritnya, ditangkap oleh Thomas tanpa Raffles yang telah siap dengan pasukannya di Pulau Banda, kemudian diikat dan ditinggalkan begitu saja. Tragedi Pulau Banda. Selanjutnya pemerintahan Sunda Nusantara diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka, Singapura. Untuk melicinkan kepentingan politiknya, Thomas tanpa Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan menghancurkan Istana Surosoan, Banten. Kemudian pada tahun 1816 menyerahkan pendudukan administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada kerajaan Belanda, sahabat kerajaan Inggris, yang diwakili oleh Herman Willem Dindles di Semarang. Ribuan ton emas dijarah sejak saat itu, yang digunakan untuk modernisasi England dan pembangunan persemakmuran negara jajahannya, Kanada, Australia, Singapura, Hong Kong, Afrika Selatan, dan seterusnya. Keluarga kerajaan-kerajaan di Nusantara dibantai dan dirampok. Arsip atau bukti-bukti pemerintahan dimusnahkan. Sebagian besar arsip yang menuliskan sejarah bumi dan pemerintahan masih disimpan di Mahkamah Internasional di Den Haag dan Universitas Leiden, Amsterdam. Inilah sebabnya Mahkamah Internasional berada di Belanda, karena sejarah aset dunia tersimpan di sana beserta literatur pendukungnya. Dari rangkaian peristiwa di atas, kasus Pulau Banda dan Semarang, dimulailah proses manipulasi sejarah kebangsaan bangsa Sunda Nusantara dan pemalsuan sejarah dunia, berlanjut terus sampai diperkenalkannya nama Indonesia hingga saat ini. Lanjut yang ke-15, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abdul Al-Misri, berkedudukan di Istana Cipanas, Bogor, wafat 1860. Yang ke-16, Sri Baduga Baginda Maharaja Pangeran Gunawan Martakusuma Al-Misri. Yang ke-17, Sri Baduga Baginda Maharaja Pangeran Abdul Halim Prawita Purnama Al-Misri. Yang ke-18, Sri Baduga Baginda Maharaja Sultan Abul Mafahir Muhammad Heruningrat Siliwangi Al-Misri, wafat di Bogor 12 November 1989. Yang ke-19, Sri Baduga Baginda Maharaja Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Haria Rahmatullah Heruningrat Siliwangi Al-Misri II. His Imperial Majesty Sri Paduka Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Majesty Kaisar Kanjeng Mahapagustin Emperor Sultan Agung Mahaprabu Syarif Abdul Mafakir Muhammad Heruningrat Siliwangi Al-Misri II, lahir di Jakarta 30 September 1933. Sebagai penutup, pada tahun 1976, pemerintah Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Mahkamah Internasional atau MI yang menyampaikan penjelasan eksistensi Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara. Selanjutnya PBB dan dunia internasional ternyata masih mengakui keberadaan Kerajaan Mahasunda Nusantara, dan pemerintahan Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara masih berlanjut. Pengakuan PBB dan dunia internasional tersebut masing-masing tahun 1970, 1976,
1985-1991. Dan sampai saat ini pun, pengakuan dunia internasional bukan hanya kepada wilayah teritorial milik Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara, tapi juga kepada pemerintahan dan bangsa Sunda Nusantara, yang sampai saat ini tampuk kekaisaran dipegang oleh Sri Baginda Abdul Mafahir Muhammad Heruningrat Siliwangi Al-Masri II. Keberadaan Al-Masri II di zaman Orde Baru sangat ditakuti keberadaannya. Karena itu tidak heran jika beberapa anggota keluarga Al-Masri II pernah menetap di sel karena dicurigai akan berbuat makar. Namun keberadaan mereka diakui dunia internasional, maka penahanannya tidak lebih dari 2 hari. Di tempat yang sama, Al-Masri II melalui sekretaris pribadinya menunjukkan CD atau korps diplomatik dengan kartu CD yang isinya simbol, bendera, keterangan, cap kerajaan, dan tanda tangan kaisar dapat dengan mudah dalam urusannya ke luar negeri. Karenanya, kata beliau, CD telah diuji kebenarannya saat dirinya membuat paspor ke Brunei Darussalam. Diakuinya hanya dalam waktu 3 jam, semuanya telah selesai. Hal itu tidak lain dari pengakuan hukum-hukum internasional yang mengakui keberadaan Kekaisaran Sunda Nusantara. Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusantara, Sunda Melayu, sampai saat ini disimpan di 93 negara dalam bentuk aset-aset. Selain itu, aset-aset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh raja-raja di seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara, bangsa Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusantara, di Kepulauan Sunda Besar, Sunda Kecil. Di samping itu, masih tersimpan uang sebesar 4.000 triliun pound sterling yang tersimpan di negara Inggris. Dapat dibayangkan betapa besarnya aset-aset bangsa Sunda Nusantara yang hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri, yang disebut The Making of a Superpower dan Sunda Nusantara dolar triliun milik pemerintah negara kerajaan bangsa Sunda Nusantara. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.